Suntikan ini difungsikan untuk memasukkan minyak rem dari bagian kalipernya, bukan dari bagian atas. Untuk kuncinya yang kunci 12 yang di sini. Master rem sama di kaliper itu kunci 12. Setelah kita pompa tadi kurang lebih 15-20 kali, kita regangkan di sini. Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835 Info. Di video kali ini teman-teman, kita mau DIY atau do it yourself. Bagaimana cara ganti selang rem belakang cakram di rumah sendiri dengan alat-alat yang ala kadar yang kita punya. Dan kita mau ganti selang rem ZZ Full X ini pakai TDR karbon dari TDR dengan beberapa part yang akan kita pakai, seperti beberapa part ya, dimana dengan alat-alat ini fitting atau pompa minyak remnya itu lebih cepat dibandingkan dengan yang metode lama seperti itu. Jadi beberapa alat yang harus kita perlukan. Kamu bisa simak videonya sampai akhir, tapi sebelum itu ya sekedar info, jika di channel ini kamu bisa lihat ragam modif, ragam info terkini dunia otomotif, dan ragam lifestyle, termasuk DIY yang kita lakukan di rumah sendiri tanpa harus ke bengkel, seperti itu. Oke teman-teman, alat yang kita perlukan pastinya adalah selang rem, dan untuk Ninja RR, selang rem yang dipakai adalah ukurannya 40 cm. Itu dalam kondisi standar ya. Kalau kamu pakai underbone atau footstep, pastinya selang remnya yang lebih pendek lagi. Kalau yang standar 40 cm sesuai yang kita ukur yang ada di selang rem standarnya. Itu selang rem yang pertama. Kemudian kunci, ada kunci 12, ada kunci 8, kemudian obeng tentunya, dan kunci L. Kunci L ini tentatif ya teman-teman. Kali aja teman-teman di beberapa baut itu masih pakai kunci 10 atau 12, itu beda. Jadi karena aku beberapa baut udah aku ganti pakai baut stainless, jadinya harus membutuhkan kunci L seperti itu ya. Terus ada dua hal yang membuat kerjaan ini makin mudah, yaitu selang ini, selang apa ya, selang transparan atau di tempat aku lebih dikenal dengan selang water pass. Ini biasanya dipakai tukang-tukang bangunan untuk mengukur keseimbangan gitu ya teman-teman, pakai air. Jadi kita pakai bantuan ini untuk membantu nanti mompa minyak remnya biar lebih cepat. Terus ada bantuan ini namanya suntikan. Suntikan ini difungsikan untuk memasukkan minyak rem dari bagian kalipernya, bukan dari bagian atas. Sekalian ganti selang rem, sekalian juga aku ganti minyak rem. Dan yang minyak rem yang ada di kita kebetulan pakai minyak rem yang motor sebelumnya. Di sini kita pakai mereknya, kita sembunyikan sedikit ya. Ini kita pakai rem yang DOT4. Standar dari motor Ninja yang kalipernya masih standar ya teman-teman, termasuk master remnya. Minimum usahakan sudah DOT4, DOT3, DOT4 itu. Dari sedikit informasi yang bisa aku sampaikan bahwa kekuatan dalam suhu itu lumayan tinggi dibanding DOT1 atau 2. Jadi usahakanlah DOT4. Harga pun nggak beda jauh ya teman-teman. Kecuali kalau kamu udah master remnya udah yang bermerek dan high class, pastinya pakai DOT5 atau DOT 5.1. Itu yang high perform banget. Tapi untuk standaran, untuk harian, DOT4 sih udah cukup sih menurut aku. Satu lagi ya teman-teman, usahakan kalau mau ganti selang rem dan minyak rem kayak gini di tempat terbuka dan di dekat sumber air. Sebab kenapa? Cairan minyak rem ini keras ya teman-teman. Begitu terkena bagian-bagian motor, usahakan segera dibilas biar tidak merusak cat seperti itu. Jadi dekat sumber air, kamu juga bilasnya nggak apa-apa. Misalnya basah-basah itu nggak apa-apa. Mari kita ganti selang remnya. Oke teman-teman, hal pertama yang kita lakukan adalah menguras itu minyak remnya dulu ya.
Jadi kita keluarkan minyak remnya dari sini, dimana kita masukkan dulu kunci 8 ke selang, baru kita masukkan selangnya ke bagian ini. Nah teman-teman, kuncinya kita masukkan dulu ke selang, baru kita bawa ke pembuka mur di sini. Jadi kita kendorkan murnya, baru kita pompa. Pompanya kita pindah ke bagian depan. Kita pindah ke bagian tabung minyak rem, biar kita bisa buka dulu. Kita lihat di sini ya teman-teman, ini tabung minyak rem. Lepas dulu tutupnya biar udara keluar seperti itu. Ini pakai obeng plus biasa aja sih bisa. Nah, ini dia tabung minyak remnya. Di sini kita buka dulu ya teman-teman, biar udaranya keluar. Oke, kita buka, kita kendorkan dulu bautnya di sini, baru kita pompa, biar dia keluar semua minyak remnya. Kita kuras semua. Selanjutnya kita lepas pegangan-pegangannya ya, biar kita lebih leluasa untuk membongkar. Sekarang kita buka kuncinya. Selanjutnya adalah selang minyak rem yang di sini ya teman-teman, yang di kaliper ya. Tadi yang di master rem, sekarang yang di kaliper. Untuk kuncinya yang kunci 12 yang di sini. Master rem sama di kaliper itu kunci 12. Selanjutnya adalah ngelepas master rem ya, karena di sini masih ada sisa-sisa minyak rem. Kita bersihkan total biar clean sekalian. Selanjutnya lepas kaliper ya, karena kita mau bersihin semua. Selagi kita bersih-bersih. Setelah kita bersihkan minyak remnya, kita pasang lagi kalipernya teman-teman. Few moments later. Ini dia selang rem yang mau kita pakai, brake hose dari TDR dengan ukuran 40 cm black carbon. Ini adalah TDR seri terbaru ya teman-teman, dimana banjonya ini bisa dilepas kayak gini. Jadi lebih enak lah untuk pemasangan, dia bisa digeser-geser sampai posisi mana. Jadi kita tinggal kencangkan aja setelah banjonya pas posisinya kayak gitu. Dan ini juga banjonya agak melengkung sedikit, jadi lebih mudah penyesuaian. Sekarang kita pasang master remnya dulu ya. Setelah kita bersihkan tadi, jadi kita pasang selang remnya kayak gini. Kita sekarang tambah minyak rem. Oke teman-teman, tekniknya sekarang kita pakai spide ya, dan selang. Kita sedot minyak remnya. Sekarang kita masukin minyak remnya ya teman-teman, dengan metode kayak gini. Di situ akan kelihatan masuk ya teman-teman ya. Nah kalau ada percikan minyak rem harus segera dibersihin ya, dibilas ya teman-teman, karena ini cairannya keras, jadi harus segera dibilas pakai air mengalir atau air gitu. Few moments later. Oke, sekarang teman-teman kita mau pompa ya minyak remnya. Yang pertama adalah kita pompa kayak gini. Pompa dulu, ini
udah kerasa ya teman-teman, udah kerasa banget. Tapi masih ada angin tadi, karena di saat kita masukin minyak rem itu ada sedikit angin yang masuk. Sekarang kita keluarkan anginnya. Kita pompa dulu ya, kurang lebih 15 kali lah ya, sekalian pemanasan fitness. Nah sekarang bagian sini, setelah kita pompa tadi kurang lebih 15-20 kali, kita regangkan di sini. Kita renggangkan sedikit. Nah itu kan keluar angin-anginnya, kelihatan nggak sih? Kelihatan lah, kelihatan anginnya. Terus kita kencangkan lagi, kita pompa lagi ya, kurang lebih 10 kali lagi. Yang paling bagus sih teman-teman untuk minyak rem, usahakan yang berwarna ya. Ini kebetulan kita minyak remnya warnanya transparan, jadi agak membutuhkan penglihatan ekstra. Kemudian kita kencangkan, kita buka lagi di sini, kita pompa lagi. Oh udah nggak ada angin kan? Oh ada angin keluar lagi. Kita pompa lagi. Oh udah nggak ada angin lagi. Kita kencangkan lagi. Nah setelah dikencangkan, biar anginnya lebih jelas keluar ya, baru kita buka yang di sini. Selanjutnya kita pompa lagi. Nah ini udah kerasa banget remnya, enak. Oke, udah gelembung anginnya udah berkurang. Setelah itu kita tutup ya yang di sini teman-teman. Tutup, baru kita kencangkan. Dah. Udah lepas ya mas. Setelah itu kita bersihkan lagi. Kita bilas lagi ya teman-teman, karena ini ada sedikit percikan-percikan minyak rem. Segera kita bersihkan. Termasuk ke bagian belakang ini, tadi kita habis mompa. Ini harus segera banget dibersihkan biar nggak catnya rusak. Dan selesai, tinggal pasang baut ini untuk mengencangkan tabung minyak rem yang ada di bagian belakang ini. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi DIY atau do it yourself, dimana kita nggak harus ke bengkel untuk ganti selang rem, khususnya yang belakang ya teman-teman. Dan jangan lupa, seperti yang udah aku jelaskan tadi, kamu kalau bisa melakukannya di tempat terbuka biar gampang ngelap-ngelap. Kali-kali aja ada tumpahan minyak rem di bodi-bodi kendaraan, karena minyak rem itu keras banget, membuat cat-cat motor bisa terkelupas atau bodi-bodi jadi cepat keropos seperti itu. So sekian dari kita. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Kritik masukan sangat bermanfaat untuk kita biar ke depan jadi lebih baik lagi. Semoga menginspirasi, dan kita akan lakukan DIY lainnya di video-video selanjutnya. Bye bye.